Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah klik video pertama aku. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dibukakan pintu rezeki yang sebesar-besarnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku April. Di channel aku ini aku akan bahas kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah para sahabat, dan juga sejarah dalam Islam. Menurut aku ini seru banget sih untuk dibahas. Disclaimer aja, kisah ini aku rangkum dari ceramah beberapa ustadz, dan ada juga yang aku research sendiri di internet. Kisah-kisah para nabi dan rasul serta sejarahnya emang banyak banget sih, banyak artikel dan juga jurnal yang ada di internet. Tapi misalnya teman-teman males baca, aku bisa bantuin rangkum dan ceritain. Jadi teman-teman bisa dengerin cerita aku aja ya, supaya kita sama-sama tahu, kita sama-sama belajar. Semoga kedepannya bisa menambah dan memperkokoh keimanan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi andai kata ada informasi aku yang kurang pas, teman-teman bisa bantu koreksi di kolom komentar ya. Oke, sekian perkenalan kita. Sekarang kita lanjut aja yuk ke ceritanya. Nah, sesuai judul dan karena ini video pertama aku akan bawakan kisah Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama di muka bumi. Di sewaktu-waktu sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbincang dulu nih kepada para malaikatnya. Allah memberitahu malaikat bahwa Allah akan menciptakan makhluk yang dinamai manusia. Manusia akan mengemban tugas sebagai khalifah di bumi, dan malaikat ini protes, tidak setuju dengan apa yang direncanakan. Hal ini bukan tanpa alasan ya teman-teman. Sebelum Nabi Adam diciptakan, sudah ada makhluk yang menghuni bumi. Dia adalah bangsa jin yang sudah hidup turun-temurun di muka bumi. Salah satu golongan jin ini ada yang bernama iblis. Nah, nama asli iblis adalah Azazil sebelum mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insya Allah di video yang akan datang kita akan bahas si Azazil ini alias si iblis yang sebelum dilaknat oleh Allah memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dahulu pintu langit terbuka lebar, jadi iblis bisa naik turun ke langit dan ke bumi. Hingga suatu waktu saat iblis naik, iblis mendengar percakapan Allah dengan para malaikatnya tentang penciptaan makhluk sebagai khalifah di muka bumi. Iblis merasa posisi sebagai kandidat penguasa di bumi akan hilang, dikarenakan itu tadi Allah hendak menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Memang hakikatnya manusia ini sebagai pemimpin. Dikatakan bila ada manusia di suatu tempat, hewan atau makhluk lainnya akan langsung pergi. Nah, iblis itu nggak suka ini terjadi karena berarti derajat manusia itu akan lebih tinggi daripada iblis. Malaikat juga yakin bahwa manusia hanya akan membawa bencana bagi bumi. Manusia akan membuat kerusakan, permusuhan, juga pertumpahan darah seperti makhluk sebelumnya. Malaikat merasa keadaan dirinya itu sudah lebih dari cukup sebagai ciptaan Allah, karena malaikat senantiasa bertasbih, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Bisa juga di antara mereka akan ada yang menjadi para nabi, rasul, orang-orang syidik, syuhada, dan orang-orang soleh. Dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah yang Allah ambil dari seluruh permukaan tanah. Maka lahirlah anak Adam sesuai dengan tanah asal. Di antara mereka ada yang berkulit putih, merah, hitam, dan perpaduan dari warna-warna tersebut. Di antara mereka ada yang bersifat lembut, kasar, serta perpaduan di antara keduanya. Di antara mereka ada yang baik dan ada pula yang jahat. Nabi Adam ini memiliki beberapa mukjizat. Di antaranya, yang pertama, menjadi manusia pertama di bumi dan menjadi khalifah. Yang kedua, menerima ilmu pengetahuan yang berlimpah. Allah mengajarkan semua ilmu pengetahuan pada binatang, benda-benda yang ada di langit dan di bumi, semua bahasa, semua malaikat yang jumlahnya miliaran. Jadi setelah penciptaan Nabi Adam, Allah memperlihatkan kepada para malaikat dan bertanya kepada para malaikat, beritahukan kepadaku nama-nama benda itu jika kamu orang yang jujur. Dan malaikat kebingungan. Malaikat pun berkata, Maha suci engkau, kami tidak memiliki pengetahuan
kecuali apa yang engkau telah ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha bijaksana juga maha mengetahui. Kemudian Allah berkata lagi kepada Nabi Adam, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama semua benda itu. Setelah Nabi Adam memberitahukan nama-nama semua benda, Allah berfirman kembali dalam surat Al-Baqarah ayat 31-33. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku mengetahui aspek langit dan di bumi yang gaib. Aku mengetahui apa yang kamu ungkapkan dan apa yang kamu sembunyikan. Pengetahuan ini mempersiapkan Nabi Adam untuk perannya di bumi. Ketika Adam diperintahkan untuk menyampaikan ilmunya kepada para malaikat, itu ibarat seorang guru kepada muridnya yang semakin menunjukkan keunggulannya. Para malaikat mengetahui bahwa kesucian dan ketaatan yang sempurna bukanlah satu-satunya kualitas yang diperlukan untuk menjadi khalifah. Setelah Adam memberitahukan nama-nama ini dan itu kepada para malaikat, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini bukan untuk persembahan ya, melainkan sujud untuk penghormatan kepada kelebihan dan kemampuan yang dimiliki Nabi Adam. Semua malaikat bersujud kecuali satu makhluk, yaitu iblis. Alasan iblis menolak bersujud kepada Nabi Adam adalah karena iblis berkata terbuat dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Iblis merasa lebih mulia dan lebih berhak dari Adam untuk menjadi khalifah. Kemudian Allah bertanya kepada iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Lalu iblis pun menjawab, saya lebih baik ya Rob daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Nabi Adam dari tanah. Lalu Allah berfirman kembali, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan hina dan terusir. Sungguh siapapun yang mengikutimu pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Kelancangan iblis membangkang membuat Allah sangat murka. Iblis telah durhaka dan hukumannya adalah keluar dari surga. Iblis yang sombong ini bukannya bertaubat dengan hukuman yang diberikan, ia malah mengeluarkan sumpah akan menggoda Nabi Adam dan keturunannya agar sesat. Iblis ingin manusia menemaninya di dalam neraka. Lalu iblis pun melakukan negosiasi kepada Allah. Wahai Allah, tangguhkanlah usiaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah mengabulkan tapi tidak sesuai dengan permintaan iblis. Iblis kan minta untuk ditangguhkan usianya sampai manusia dibangkitkan. Tapi Allah menjawab, sesungguhnya kamu termasuk golongan yang ditangguhkan sampai hari yang telah ditentukan waktunya atau kiamat. Jadi ketika kiamat, iblis pun akan binasa. Mukjizat lain dari Nabi Adam yaitu memiliki umur yang panjang, diperkirakan berumur 1000 tahun. Diceritakan, setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah memperlihatkan seluruh keturunan Nabi Adam melalui telapak tangannya. Maka Nabi Adam pun bertanya, ya Allah, siapakah mereka ini? Mereka adalah keturunanmu. Setelah Nabi Adam memperhatikannya, ternyata setiap manusia tertulis usia yang telah ditetapkan bagi mereka tepat di antara kedua mata. Lalu Nabi Adam alaihissalam melihat seseorang yang paling bersinar atau salah satu keturunannya yang paling bersinar. Hanya tertulis 60 tahun usianya. Lalu Nabi Adam bertanya kembali kepada Allah, ya Allah, siapakah orang ini? Lalu Allah pun menjawab, ia adalah salah seorang keturunanmu bernama Daud. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan umur Nabi Daud hingga 60 tahun saja. Lalu Nabi Adam pun berkata, ya Allah, tambahkanlah umurnya. Tapi Allah menjawab, itu sudah menjadi takdir baginya. Lalu Nabi Adam berkata, aku akan menyisihkan 40 tahun usiaku untuk menambahkan usianya Nabi Daud. Permintaan Nabi Adam pun diterima. Dikatakan pula bahwa Allah tetap memberikan Nabi Adam umur 1000 tahun dan Nabi Daud 100 tahun. Masya Allah. Nabi Adam memiliki tinggi hingga 60 hasta atau 27 meter. Zat lain Nabi Adam yaitu memiliki keturunan kembar berpasangan dan diciptakan tanpa orang tua atau diciptakan langsung oleh Allah. Masya Allah. Nah, untuk menemani Nabi Adam, Allah kemudian menciptakan Siti Hawa. Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam di sebelah kiri sewaktu Nabi Adam masih tertidur, sehingga ketika Nabi Adam bangun, Nabi Adam melihat Hawa sudah di sampingnya. Malaikat bertanya, wahai Adam, apa
Dan siapakah makhluk yang ada di sebelahmu? Lalu Nabi Adam menjawab, seorang perempuan sesuai dengan fitrah yang telah Allah. Siapa namanya? Tanya malaikat lagi. Hawa, jawab Nabi Adam. Untuk apa Allah menciptakan makhluk ini? Tanya malaikat lagi. Nabi Adam pun menjawab, untuk mendampingiku, memberi kebahagiaan untukku, dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah. Lalu Allah pun berpesan kepada Nabi Adam, tinggallah kamu dengan istrimu di surga. Rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah dalamnya. Makanlah buah-buahan yang lezat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekehendak nafsumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga, ataupun letih selama kamu berada di dalam surga. Akan tetapi aku ingatkan, jangan makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk dalam orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwa iblis itu musuhmu dan juga musuh istrimu. Ia akan berusaha memujuk kamu dan menyeretmu keluar dari surga, sehingga hilanglah semua kebahagiaan yang kamu nikmati saat ini. Lalu tinggallah Nabi Adam dan Hawa di surga. Iblis pun tahu tentang larangan Allah ini kepada Nabi Adam. Lalu iblis pun datang dan membisikkan pikiran jahat kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Iblis pun berkata kepada Nabi Adam dan Hawa, Allah kamu tidak melarang kamu mendekati pohon ini, melainkan supaya kalian berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Ini tertulis dalam Quran surat Al-A'raf ayat 20 dan 21. Kemudian dalam Quran surat Toha ayat 120, syaitan membisikkan pikiran jahat kepada Adam dengan berkata, hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Khuldi sebenarnya nggak ada ya. Khuldi ini adalah pemberian dari si iblis. Allah juga yang sebelumnya tadi aku bahas, Allah hanya memberikan peringatan kepada Nabi Adam, kamu jangan makan, jangan dekati pohon ini gitu. Allah tidak menyebutkan ini khuldi, ini apa. Jadi khuldi ini adalah kiasan atau nama yang diberikan oleh iblis. Jelas ya? Lalu karena tergoda oleh bujuk rayu iblis, Nabi Adam dan Hawa pun memakan buah itu, sehingga tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah Nabi Adam dan Hawa menutupi dengan daun-daun yang ada di surga. Adam telah melanggar perintah Allah dan khilaflah Nabi Adam dan Hawa. Kemudian Allah menyeru dalam Quran surat Al-A'raf ayat 22, bukankah aku sudah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang paling nyata bagi kamu berdua. Nabi Adam dan Hawa sangat menyesali kecerobohan mereka dan segera taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati tobatnya diterima, Allah tetap memberi hukuman kepada Nabi Adam dan Hawa dengan menurunkannya dari surga ke bumi. Turunlah kamu berdua menuju bumi, dan kalian akan menjadi musuh satu sama lain. Kalian akan memiliki tempat tinggal di bumi sampai batas waktu tertentu. Quran surat Al-A'raf ayat 24 dan 25. Nabi Adam dan Hawa tidak diturunkan di tempat yang sama. Nabi Adam diturunkan di puncak Bukit Seri pada daerah Sri Lanka, sedangkan Hawa diturunkan di daerah Arab. Mereka berdua bingung dan sedih karena diturunkan terpisah. Namun Nabi Adam dan Hawa yakin satu sama lain pasti akan bertemu kembali. Bagi informasi, ada banyak pendapat yang menyebutkan berapa waktu lama Nabi Adam dan Hawa ini terpisah. Ada yang 40 hari, ada yang 100 tahun, 200 tahun, dan 500 tahun. Tidak diketahui berapa lama durasi Nabi Adam dan Hawa ini terpisah ya. Hanya Allah yang mengetahui dengan pasti. Lalu setelah Nabi Adam dan Hawa berkelana saling mencari, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan kembali oleh Allah di Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa kemudian belajar bercocok tanam, juga cara bertahan hidup di bumi. Nabi Adam dan Hawa juga melahirkan anak-anaknya. Allah memperlihatkan kuasanya dengan memberikan Nabi Adam dan Siti Hawa anak yang sepasang-sepasang. Setiap Hawa mengandung pasti melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan.
Nabi Adam dan Hawa menjalani kehidupan sebagai manusia biasa di muka bumi. Allah kemudian memberikan 8 pasang lembu, 2 pasang kambing, dan 2 pasang domba pada keduanya. Allah mengajarkan Nabi Adam dan Hawa untuk memerah susu hewan-hewan itu. Susu tersebut kira bisa Nabi Adam dan Hawa minum. Allah juga memberi perintah kepada Nabi Adam untuk menjadikan bulu-bulu hewan itu sebagai pakaiannya. Nabi Adam dan Hawa sadar kenikmatan dunia sudah tidak ada lagi. Nabi Adam dan Hawa pun nangis sedih. Dari air mata Nabi Adam dan Hawa tumbuhlah kacang hijau dan kacang tanah. Nabi Adam lalu menyadari kesulitannya untuk mengetahui waktu untuk beribadah. Lalu Nabi Adam pun mengadu kepada Allah tentang masalahnya ini. Allah kemudian memberikan ayam putih sebesar unta dari surga. Ketika para malaikat bertasbih, ayam putih itu ikut bertasbih dengan cara berkokok di bumi. Berkat ayam putih itu, Nabi Adam pun mengetahui waktu-waktu beribadah kepada Allah. Untuk melindungi mereka dari panas dan dingin, Nabi Adam lalu menebang pohon-pohon. Kayunya ia pakai untuk membangun rumah. Nabi Adam juga menggali sumur untuk mengambil air. Allah kemudian menurunkan 21 lampiran hukum haram dan halal memakan daging binatang tertentu. Kemudian diturunkan pula 29 huruf hijaiyah dan manusia tidak dapat menambahkan atau menguranginya. Nabi Adam kemudian belajar huruf-huruf itu untuk bisa membaca lampiran yang diturunkan oleh Allah. Hawa kemudian merasakan proses mengandung. Hawa terkejut ketika janin yang ada di perutnya bergerak. Hawa nggak yakin tepatnya itu di mana yang bergerak, perutnya itu akan keluar. Ketika waktu melahirkan tiba, Hawa merasakan proses persalinan. Hawa merasakan proses sakitnya. Hawa melahirkan anak kembar, Habil dan Layutsa atau Labuda. Waktu mengandung anak kedua pun tiba. Hawa melahirkan anak kembar lagi yang diberi nama Habil dan Ikhlima. Seperti yang aku ceritakan di awal, setiap Hawa melahirkan pasti melahirkan kembar berpasangan laki-laki dan perempuan. Lahiran pertama Hawa melahirkan Habil dan Layutsa, yang keduanya Habil dan Ikhlima. Ceritakan bahwa Hawa melahirkan dan mengandung sejumlah 20 bilangan. Setiap melahirkan pasti sepasang laki-laki dan perempuan. Diceritakan juga anak yang dikandung Hawa mencapai 200 orang. Semua dilahirkan kembar kecuali satu, Syed, yang memiliki umur Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam di keningnya. Syed ini nanti ada ceritanya lagi ya. Nanti semoga aku bisa menceritakan Syed ini karena emang ini juga salah satu kisah yang seru banget. Lanjut ya. Dikisahkan juga anak cucu Nabi Adam bertambah terus hingga 40.000 orang laki-laki dan perempuan. Anak kembar Nabi Adam yang pertama adalah Habil dan Layutsa atau Labuda. Kita panggil siapa ya anaknya ya? Layutsa, Labuda aja. Oke. Anak kembar kedua Nabi Adam dan Hawa adalah Habil dan Ikhlima. Kembaran Habil itu anak pertama ya berarti kan ya. Labuda itu memiliki paras yang kurang cantik dibanding adiknya si Ikhlima. Dikatakan Ikhlima ini sangat cantik. Pada suatu waktu Nabi Adam mendapatkan perintah oleh Allah untuk menikahkan silang anak-anaknya, yaitu berarti Habil dengan Ikhlima dan Habil dengan Labuda. Jadi nggak boleh tuh anak Nabi Adam dan Hawa menikah dengan kembarannya sendiri, Habil dengan Labuda dan Habil dengan Layutsa dan Habil dengan Ikhlima. Itu nggak boleh. Nah, Habil ini protes. Habil nggak mau dinikahkan dengan Labuda. Habil merasa lebih berhak kepada Ikhlima karena yang pertama dia adalah saudara kembarnya sendiri, yang kedua Ikhlima ini berparas cantik, lebih cantik daripada si Labuda. Kemudian Nabi Adam pun berdoa kembali kepada Allah kan untuk meminta petunjuk. Allah memerintahkan Habil dan Habil untuk melakukan kurban. Anak pertama si Habil. Habil ini unggul dalam bidang peternakan dan Habil pertanian dan perkebunan. Nah, kurban yang nantinya akan diterima Allah menentukan siapa yang berhak atas Ikhlima. Iblis pun mengambil kesempatan ini untuk membisikkan pikiran jahat kepada si Habil yang saat itu emosinya memang sedang meluap-luap kan, egonya tinggi. Iblis mengatakan kepada Habil bahwa Allah memiliki segalanya, jadi berikanlah kurban yang biasa-biasa saja karena Allah memiliki segalanya.
Habil yang seorang petani dan sombong, dan pula telah dibisikkan pikiran jahat oleh iblis, pun memilih seikat gandum dan buah-buahan yang jelek untuk berkurban. Sedangkan Habil yang peternak, karena dia tahu ini persembahan untuk Allah, maka Habil pilih domba muda yang paling gemuk dan sehat yang ia miliki. Setelah itu, kurban milik Habil dan Qabil itu dibawa ke atas gunung. Setelah keduanya berkurban, Allah pun menurunkan cahaya putih berupa api dan mengangkat kambing milik Habil. Habil ikhlas atas kurbannya dong. Habil ini marah dan tak ingin Habil menikahi kembarannya. Loh, kan di sini kita udah tahu ya jelas dari awal. Dan setan pun kembali memanfaatkan situasi ini dan membujuknya untuk memukul Habil. Habil yang dikuasai amarahnya pun lalu memukul Habil. Habil tidak memberikan perlawanan, tidak ingin masalah ini menjadi besar. Celakanya, pukulan Habil membuat Habil terbunuh. Akhirnya Habil takut dan bingung. Habil nggak tahu menyembunyikan Habil yang sudah tidak bernyawa ini. Habil mencoba membuang mayat Habil ke laut, tapi kemudian ombak membawanya kembali ke tepian. Habil pun menggotong jasad kakaknya karena Habil nggak tahu harus diapakan Habil ini. Akhirnya Habil ampun pada Allah dan menyesali perbuatannya. Lalu Allah mengirimkan 2 burung gagak di atas pohon. Satu burung gagaknya itu telah mati entah karena apa, dan satu burung gagak yang masih hidup membawa gagak yang mati itu turun ke tanah. Burung gagak itu lalu mematuki tanah hingga berlubang dan mendorong gagak yang mati di dalamnya. Habil mengerti sekarang. Lalu Habil pun meniru cara tersebut untuk mengubur Habil. Cerita Habil dan Qabil ini merupakan pembunuhan pertama di bumi. Sekarang kita masuk ke wafatnya Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam wafat dalam kondisi yang istimewa. Menjelang ajal menjemputnya, Nabi Adam sempat meminta anak-anaknya untuk mencarikan buah surga. Wahai anakku, sungguh aku ingin sekali makan buah surga. Lalu anak-anak Nabi Adam pun segera keluar pergi dari rumah untuk mencari buah surga. Sebenarnya anak-anaknya juga nggak tahu buah surga itu apa, tapi tetap dicarikan karena ayah mereka yang minta. Dalam pencariannya dan sebelum juga terlalu jauh dari rumah, anak-anak Nabi Adam berjumpa dengan malaikat yang sedang membawa kain kafan dan ramuan untuk membalas mayat. Malaikat juga membawa kapak dan keranjang. Malaikat lalu berkata kepada anak Nabi Adam, "Wahai anak-anak Adam, apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian cari?" Anak-anak Nabi Adam pun menjawab, "Ayah kami sakit dan ingin sekali memakan buah surga." Malaikat pun menyeru, "Kembalilah kalian, karena ayah kalian tidak akan lama lagi akan meninggal dunia. Karena ayah kalian tidak lama lagi akan meninggal dunia." Malaikat kemudian mendatangi rumah Nabi Adam. Ketika Hawa melihat malaikat, Hawa langsung menggandeng tangan Nabi Adam. Lantas Nabi Adam pun berkata, "Menjauhlah dariku Hawa, sesungguhnya aku ada sebelum kamu, maka biarlah aku dengan malaikat dan Tuhanku." Setelah itu malaikat mencabut nyawa Nabi Adam. Anak-anak Nabi Adam kemudian memandikan, mengkafani, mengolesinya dengan balsam, menggali lubang, masukkannya ke dalam liang lahat dan menutupinya dengan tanah. Malaikat kemudian berkata kepada anak-anak Nabi Adam, "Wahai anak Adam, inilah sunnahmu." Sunnah yang akhirnya menjadi tata cara pengurusan jenazah hingga saat ini. Oke, jadi itu teman-teman kisah Nabi Adam sebagai manusia dan khalifah pertama di bumi. Aku minta maaf kalau ada cerita aku yang kurang pas. Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa klik like-nya. Jangan lupa komentarnya untuk koreksi dan saran video aku. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya teman-teman tahu aku upload video baru. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.